Oke, kembali channel Marinjolo dan sekarang gua akan bahas mengenai Blue Beetle yang kabarnya fotonya sudah mulai tersebar di internet. Dan kalau kita perhatikan kostumnya, ini persis banget dengan apa di komik. Gak ada dirubah, gak ada yang bisa di-upgrade. Jadi ini bener-bener plek-plekan banget dengan apa yang ada di komik DC New 52 Pak ya. So, kita akan bahas mengenai siapakah si Blue Beetle sebenarnya dan bagaimana kisahnya nanti yang akan diadaptasi oleh DCEU kali ini. So, kita akan bahas semuanya di video ini. Oke, sebelum kita cek ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai asal-usul Blue Beetle dari DC Universe. Oke, Blue Beetle itu sebenarnya ada banyak Pak ya, ada 3 pengguna. Tapi kita bahas ini adalah pengguna yang akan muncul di filmnya nanti, yaitu adalah Ted Kord. Nah, Ted Kord ini adalah pengguna dari Blue Beetle yang kedua. Oke, siapakah sebenarnya Ted Kord ini? Nah, Ted Kord alias Blue Beetle adalah pemuda yang cerdas yang memiliki IQ 192. Tentu saja dia itu adalah karakter DC yang sangat cerdas selain Bruce Wayne. Saat dia kuliah, Ted Kord mengambil jurusan fisika, sastra Inggris, dan juga matematika. Dia juga ikut andil dalam bisnis ayahnya, yaitu adalah Thomas Kord dalam Kord Omniversal Research and Development Incorporated di Chicago. Meski sangat cerdas dan menguasai banyak hal, namun sebenarnya Ted Kord sama sekali tidak mempunyai tujuan dalam hidupnya. Nah, ketika Jarvis Kord, pamannya, berusaha untuk menguasai dunia dengan memanfaatkan teknologi dari perusahaan sang ayah, Ted langsung bertindak untuk menghentikannya dengan bantuan dari Dan Garrett, seorang ahli arkeologi dan juga dosennya sendiri. Selain itu juga, Dan Garrett juga merupakan Blue Beetle pertama yang memiliki kemampuan super dari sebuah artefak kuno bernama Scarab yang ia temukan di Bialya. Dalam perjalanan menggantikan rencana jahat dari Jarvis Kord, Dan Garrett terluka parah dan kemudian menyerahkan Scarab kepada Ted Kord. Sayangnya, Ted tidak bisa menggunakan Scarab yang diberikan padanya. Akhirnya, Ted menyimpan Scarab tersebut dan menghadapi Jarvis dengan hanya berbekal kejeniusan dan sumber daya yang ia miliki. Setelah melalui perjuangan yang cukup sengit, Ted akhirnya berhasil menghentikan rencana jahat pamannya tersebut. Dalam kemudian, Ted Kord melatih dirinya sampai kondisi batas maksimalnya. Dia juga membuat kostum Blue Beetle-nya sendiri serta peralatan-peralatan canggih yang menunjangnya sebagai seorang superhero. Kalau kalian fans DC ya, pasti kalian tahu ya, ada banyak banget alat-alat canggih yang akan dibuat oleh Ted Kord sebagai Blue Beetle kedua ini Pak ya. Oke, yang pertama adalah BB Gun. Itu adalah sebuah senjata non-lethal tapi bisa menciptakan semacam sinar yang menyilaukan dan juga membuat semacam energi dari tekanan udara yang amat kuat. Nah, BB Gun ini bahkan mampu menjatuhkan seekor badak. BB Gun nih, kalau kalian udah baca komiknya, ada satu arc di mana Blue Beetle pernah ngelawan berbagai macam hewan-hewan besar Pak. Ada kalau situ kalau kalian pengen lihat aksi si Ted Kord di komik DC. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua ini adalah The Bug. Nah, The Bug ini adalah sebuah pesawat mini yang berbentuk kumbang dengan teknologi canggih. Nah, The Bug ini juga bisa dikendalikan lewat remote control pada sarung tangannya. Nah, The Bug ini kalau kita perhatikan komiknya, ini sama persis kayak Batwing ya, dimana kalau Batman kan punya Batwing, dimana pesawatnya kayak mirip bentuk kelawar. Tapi kalau ini Blue Beetle punya The Bug. Nah, ini pesawatnya ini dia ciptakan sendiri. Nah, si Ted Kord ini kemampuan kecerdasannya ini hampir sama seperti Bruce Wayne, dimana mereka berdua ini punya sama-sama daya cerdas yang sangat tinggi dan mereka bisa membuat sebuah alat-alat yang sangat canggih. Tapi perbedaannya, Bruce Wayne kan adalah seorang detektif, sementara Blue Beetle hanya seorang mahasiswa tapi mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi. Nah, mungkin seperti itu Pak, karena si Blue Beetle versi Ted Kord ini hanya seorang remaja. Nah, seperti itu Pak ya. Dan juga untuk kostum Blue Beetle ini milik Ted Kord ini terbuat dari serat logam yang kuat, dan juga kostum ini terhubung langsung pada sarung tangan dan juga helmnya. Nah, dengan peralatan tersebut, Ted Kord mendeklarasikan dirinya sebagai seorang superhero dengan nama Blue Beetle, penerus dari Dan Garrett yang merupakan Blue Beetle generasi pertama. Seperti yang gue bilang tadi, Blue Beetle tuh ada 3 Pak ya, ada 3 pengguna. Dan yang akan diangkat di film kali ini itu adalah si versi Ted Kord, yang dimana kita akan mendapatkan 2 Blue Beetle. Yang bisa dibilang Ted Kord ini ada hubungannya dengan si Dan Garrett, Blue Beetle pertama. Seperti yang udah gue ceritakan tadi, bahwa Blue Beetle pertama ini tewas mengalahkan Jarvis Kord. Itu adalah paman dari si Ted Kord ini Pak ya. Jadi kalau kita bisa bilang kisahnya udah bener-bener oke, mantap lah. Jadi kita akan mendapatkan 2 Blue Beetle di film ini Pak ya, seperti itu. Oke, kita akan bahas mengenai kematian Blue Beetle yang ada di komiknya. Nah, setelah ibunya meninggal dunia, ayah Ted Kord mengabaikan semua proyek di Kord Omniversal. Akhirnya
Ted yang masih muda mewarisi perusahaan besar ayahnya dan mengembangkannya menjadi salah satu perusahaan dalam bidang sains yang terkemuka dan mampu menyaingi Star Labs dan juga Wayne Enterprises. Nah, kisah kematian Blue Beetle dimulai ketika pada suatu hari Barbara Gordon ini memberitahukan suatu hal ganjil terkait pendanaan Court Universal kepada beberapa perusahaan yang tidak jelas. Ted Kord akhirnya menyelidiki hal tersebut dan mengetahui bahwa pendanaan itu digunakan untuk mendanai proyek OMAC, itu adalah OMAC. Nah, menyelidiki lebih dalam, Ted menemukan fakta mengerikan bahwa proyek tersebut sangat berbahaya karena bisa memusnahkan semua superhero. Mengetahui hal ini, Ted mencoba mendapatkan bantuan dari hero lainnya dengan memberitahukan hal tersebut. Namun sayangnya para hero lainnya tidak ada yang mempercayainya dikarenakan Ted memang seringkali bercanda seperti itu. Karena kalau kita baca di komiknya sepanjang arc-nya, untuk Blue Beetle versi Ted Kord, Blue Beetle satu ini adalah Blue Beetle yang suka ngelawak. Nah, Blue Beetle yang versi Ted Kord ini adalah Blue Beetle yang sangat lawak. Jadi bisa dibilang untuk kisahnya memang gak terlalu dark, juga pembawaannya juga itu sangat-sangat lawak. Nah, seperti karena dia itu masih remaja dan juga dia masih cengat-cengesan lah ya untuk versi Ted Kord ini, masih seperti itu. Nah, untunglah akhirnya ada juga yang mempercayai hal tersebut, yaitu adalah Booster Gold. Nah, bersama Booster Gold, Ted yang merupakan Blue Beetle generasi kedua ini kemudian menyelidiki Project OMAC. Sayangnya, Booster Gold akhirnya berhasil dikalahkan akibat serangan dari Madman yang seharusnya ditujukan pada Blue Beetle. Nah, kejadian ini membuat Booster Gold harus dirawat di rumah sakit. Nah, tanpa bantuan Booster Gold, Blue Beetle tetap melanjutkan penyelidikannya dan berhasil melacak keberadaan dari sang penyerang yang ada di pegunungan Alpen di Swiss. Diketahui kemudian bahwa tempat itu adalah markas milik organisasi Checkmate yang diketuai oleh Maxwell Lord dan Black King. Nah, buat yang belum tahu ya, Maxwell Lord ini adalah miliarder yang sangat brengsek di DC Universe. Bahkan dia tuh punya perusahaan yang namanya Lord Enterprises dan juga perusahaannya namanya Checkmate. Nah, Checkmate ini adalah sebuah organisasi rahasia kelas teroris. Nah, jadi Checkmate ini kalau kalian perhatikan, Checkmate ini udah pernah muncul di live action, yaitu ada di seri Smallville season ke-9, di mana para anggota Justice League pernah menyerang markas Checkmate yang diketuai oleh Clark Kent alias Superman. Ini pernah diceritakan di live action situ, Pak. Kalau kalian belum tahu Checkmate seperti apa. Jadi mereka tuh kayak organisasi rahasia kriminal lah ya, seperti, tapi mereka tuh sulit banget untuk dilacak oleh Batman sekaligus. Jadi Checkmate ini bener-bener sangat classified, sangat rahasia banget. Nah, jadi seperti itu, Pak ya. Nah, terungkap juga terkait Project OMAC yang berisikan segala file rahasia superhero termasuk kelemahan mereka semua. Namun Blue Beetle gagal menghentikan Maxwell Lord dan malah tertangkap. Nah, Maxwell Lord ini menawarkan kepada Blue Beetle untuk bergabung dengannya dalam Project OMAC dan tujuannya adalah memusnahkan semua metahuman. Nah, Blue Beetle tapi menolak, dan karena hal tersebut Maxwell Lord menembak Blue Beetle tepat di kepalanya. Nah, akhirnya dia tuh mati di sana. Jadi ini adalah kematian Blue Beetle yang versi Ted Kord. Nah, kalau ini konsepnya ada trilogi untuk filmnya nanti, kayaknya ini akan menuju ke Checkmate. Nah, jadi mungkin tujuan film ini akan ke film ketiganya, di mana Blue Beetle akan mati ditembak oleh Maxwell Lord. Tapi bisa kemungkinan untuk film nanti itu akan dibuat berbeda, mengingat Maxwell Lord sudah pernah ditunjukkan di DCU. Nah, itu ada di Wonder Woman 84. Nah, jadi seperti itu, Pak. Tapi gua nggak tahu lagi ya, karena bisa dibilang kayaknya DCU akan membuat hal yang berbeda. Tapi gini, gua nggak tahu lagi ya, apakah Blue Beetle ini dari DCU atau dia punya universe lain, karena kita sampai sekarang tidak mengetahui konfirmasi apapun dari pihak saudara maupun dari Warner Bros sendiri. Jadi kayaknya kalau gua lihat ya dari segi kostumnya ini kayaknya DCU sih, karena satu-satunya universe yang niat banget bikin kostum seperti ini itu ada DCU, Pak. Nah, mungkin DCU ya, jadi DCU versi Zack Snyder mungkin seperti itu, karena lagi-lagi gua belum bisa dapat konfirmasi apakah ini DCU atau universe lain. Bisa jadi universe lain, dimana mengingat kalau kita udah fans DC itu selalu mempunyai universe baru dari setiap film-filmnya. Contoh Superman and Lois punya universe baru, The Batman Matrix punya universe baru juga. Apalagi banyak banget. Jadi gua nggak bisa bilang apakah ini DCU atau bukan. Tapi kalau gua lihat dari kostumnya aja dengan seniat ini pasti DCU, Pak. Gua nggak tahu lagi ya. Kita tunggu aja konfirmasi dari sutradara seperti apa, seperti itu ya. Nah, tapi Blue Beetle ini tidak hanya mati begitu saja di tangan Maxwell Lord, tapi ada story kebangkitannya. Nah, ketika Booster Gold melakukan petualangan dengan Rip Hunter, itu adalah Time Master yang ada di DC Universe. Kalau kalian udah tahu ya, Rip Hunter itu adalah seorang penjelajah waktu dan juga adalah ketua dari Time Master yang ada di berbagai macam multiverse DC. Itu kalian bisa lihat di Legends of Tomorrow season 1 sampai season ketiga. Itu ada Rip Hunter di situ, Pak ya. Nah, ia memaksa Rip agar dapat menyelamatkan Ted Kord dari kematiannya di masa lalu. Itu mereka akan melakukan time travel. Tapi Rip menolaknya karena hal itu akan mengacaukan timeline. Sampai akhirnya tibalah Blue Beetle dari masa depan. Itu adalah Jamie Rice, dan juga Blue Beetle dari masa lalu. Itu adalah Dan Garrett. Nah, Blue Beetle versi ke-1 dan juga Blue Beetle versi ketiga. Nah, Blue Beetle versi
ketiga ini mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa Ted Kord sangatlah penting. Namun Rip tetap pada pendiriannya, karena kalau mereka itu akan kembali ke masa lalu, sejarah akan berubah dan juga timeline akan kacau. Seperti yang udah kita lihat di Flashpoint, di mana Flashpoint udah merubah masa lalu dan akhirnya timeline sudah berubah dan jadi sangat kacau. Padahal dia itu hanya ingin menyelamatkan ibunya, tapi lagi-lagi kalau dia itu menyelamatkan ibunya, semua timeline akan kacau dan juga semua sejarah akan berubah di masa depan dan juga di masa lalu. Seperti itu Pak ya. Itu adalah akibat kalau lu merusak tatanan waktu. Nah, jadi di DC itu juga ada berbagai macam seperti itu kalau kalian baru mengikuti DC Pak ya. Nah, meski begitu, Booster Gold tetap berusaha mencegah kematian Ted Kord dengan bantuan dua Blue Beetle yang lainnya. Akhirnya misi berhasil. Ted Kord berhasil diselamatkan tepat sebelum Maxwell Lord menembak kepalanya. Namun saat hendak kembali ke masa depan, Booster dan Ted mengetahui bahwa timeline benar-benar berubah drastis seperti apa yang dikatakan oleh Rip Hunter. Nah, dalam masa depan yang baru ini, Project OMAC berhasil dan para superhero tunduk di bawah pengaruh Maxwell Lord. Nah, Blue Beetle dan Booster Gold pun bergabung dengan Green Arrow dan juga Hawkman, superhero yang tersisa saat itu. Nah, Blue Beetle melihat kengerian di mana kawan-kawannya sama superhero saling membunuh satu sama lain. Nah, akhirnya ia menyadari bahwa untuk membuat semua kembali normal adalah dengan membiarkan hal yang seharusnya terjadi. Ia pun mengorbankan dirinya sendiri dan menghilang dalam time sphere, yaitu adalah sebuah gelombang waktu. Nah, setelah kejadian itu, semuanya kembali normal. Nah, dalam event Blackest Night, Ted Kord ditemukan kembali oleh Black Lantern. Namun saat itu Ted tidak dapat menemukan Booster Gold karena sahabatnya sedang sibuk menjadi Time Master. Nah, Ted kemudian memancing Booster Gold untuk kembali ke abad ke-21. Nah, dengan bantuan cincin Black Lantern, Ted mampu mengalahkan Supernova, Sketch, dan juga Blue Beetle yang ketiga, yaitu ada Jamie Rice. Akhirnya Booster Gold datang untuk menggantikan sahabatnya yang ada dalam pengaruh Black Lantern. Ia pun mengalahkannya. Booster Gold akhirnya kemudian mengubur jasad Ted Kord di sebuah lokasi di mana waktu tidak berlaku di sana. Nah, jadi sebenarnya kalau kita udah baca komik-komiknya, Blue Beetle versus Ted Kord sampai kematiannya sampai itu udah dikendalikan oleh Black Lantern, itu udah mengerikan banget Pak ya. Mengingat kalau kalian udah baca komiknya, Black Lantern itu adalah lantern yang sangat mengerikan, di mana untuk cincin hitamnya aja itu bisa membangkitkan superhero-superhero yang sudah lama mati. Contoh, dia bisa membangkitkan Superman yang sudah dibunuh oleh Doomsday, dan juga itu bisa membangkitkan Ted Kord yang dia itu udah dibunuh oleh Maxwell Lord dari timeline seharusnya. Nah, kalau tidak dibangkitkan, itu bukan menjadi yang benar hidup, dia itu akan bangkit menjadi zombie. Nah, jadi seperti masih hidup tapi dikendalikan oleh cincin Black Lantern. Jadi seperti itu Pak ya. Makanya untuk story Blue Beetle sebenarnya lebih dark. Nah, gua mau untuk filmnya nanti kalau ini akan dibuat trilogi oleh pihak Warner Bros, gua mau ini akan dibuat menjadi lebih ngeri Pak, karena gua mau tahu nih Ted Kord versi film akan seperti apa. Apakah seperti di komik atau jangan-jangan pihak Warner Bros ingin membuat sesuatu yang baru. Mungkin seperti itu, gua nggak tahu lagi. Tapi yang jelas gua sangat excited banget mengingat kostumnya udah mulai komik akurat dan juga aktornya juga benar-benar menjanjikan banget lah. Nah, kita tunggu aja trailernya seperti apa dan juga kita akan menunggu versi seperti apa untuk versi Ted Kord ini ya, seperti itu. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai Blue Beetle yang akan tayang di film nanti. Dan ini mereka masih syuting Pak ya, belum ada trailer, belum ada first promo apapun. Jadi kita tunggu aja mengenai Blue Beetle versi film ini. Itu aja mengenai video kali ini Pak. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Ted Kord ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woohoo.